Alhamdulillah kembali kita jumpa Lailatul Jum'ah, malam Jumat di Masjid Bait Ar-Rahman. Malam ini saya ingin menyampaikan takwa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Takwa hurufnya berapa? Bahasa Arabnya hurufnya 4. Ada huruf ta, qaf, waw, ya. Takwa. Tulisannya ada ya-nya bukan? Orang yang bertakwa setidaknya cirinya ada 4 tuh. Sesuai dengan kata takwa itu, kalimat takwa itu. Yang pertama huruf ta. Apa? Tawadu. Tawadu bukan tahu warna duit, bukan. Tawadu artinya rendah hati. Jangan salah, bukan rendah diri, rendah hati. Jadilah kita senantiasa rendah hati. Artinya jauhkan sejauh-jauhnya sombong. Semakin berilmu semakin rendah hati, semakin kaya semakin rendah hati, semakin tinggi derajatnya semakin rendah hati. Itu namanya tawadu. Jadilah seperti gelas yang kosong, jangan seperti gelas yang tertutup. Gelas kosong tertutup artinya susah dimasukin nasihat karena sudah nutup. Bisa nggak gelas tertutup dimasukin air? Bisa. Gelasnya sudah isi tapi ditutup. Padahal isinya juga belum penuh, ditutup, sudah ada isinya. Bisa nggak dimasukin air? Enggak. Kalau kita merasa sudah tahu, merasa sudah hebat, merasa sudah cukup, merasa sudah tinggi ilmunya, menutup diri, tidak mau belajar lagi, tidak mau mendengar lagi, tidak mau lagi mengkaji dan mengkaji, itu namanya seperti gelas sudah ada isinya tapi ditutup. Gelasnya dibuka, nggak ditutup, bisa nggak dimasukkan air? Bisa. Tapi naruhnya tinggi, tinggi hati. Naruhnya di tempat yang tinggi, repot nggak? Gue pengen tahu, gue dengerin. Gue pengen tahu. Tuh, udah tinggi duluan. Jadilah seperti gelas kosong. Kalau udah isi, barangkali isinya salah, butek. Dimasukin lagi yang lebih bening, enak nggak? Keluar tuh buteknya. Dan gelasnya jangan taruh di atas, susah ngisinya. Artinya jangan tinggi hati. Di atas langit ada langit. Ya, jadi senantiasa orang yang bertakwa dia rendah hati, tawadu. Kalau ada orang yang bertakwa sombong, belum masuk kategori. Rajin kok ibadahnya, rajin tahajudnya, rajin puasanya, tapi sombong, tawadu enggak. Belum masuk. Ilmunya nggak seberapa, orangnya biasa-biasa saja, rendah hati. Itu udah masuk tuh tawadu, ya. Jadilah kita semakin berilmu seperti ilmu padi. Padi semakin isi semakin gimana? Tuh, ya. Yang kedua, orang yang takwa itu hurufnya qaf, taqwa, qaf, qanaah.
Dia mau menerima apa adanya, bukan ada apanya. Hadir karena ada apa-apanya, jangan. Menerima apa adanya. Lapang, sempit, sehat, sakit. Lagi anak-anak di jalan hujan, pengennya begini, belum. Pengennya begitu, gagal. Pengennya ya seadanya. Dia terima apa adanya saat ini, dia syukuri. Sehingga lapang nggak orang yang terima apa adanya? Lapang, ya. Ini paham tidak ini? Pertama tawadu, orang yang takwa itu. Yang kedua qanaah, terima apa adanya. Wah, pentingnya bocor. Ya sudah, terima saja dulu. Insya Allah nanti akan dibetulin. Belum ada uangnya, terima aja. Ya, pakai apa dulu, diganjel-ganjel apa semua. Jadi dia terima. Sudah baik, masih juga disalahin, terima. Jangan ada dendam di hati. Sudah lurus, ada aja yang bilang gini, bilang gitu, terima. Dia nggak merusak hatinya. Tuh, cakep nggak? Ya, kemudian Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan terkait dengan takwa, taknya qanaah, qofnya taknya tawadu, rendah hati, qofnya qanaah, wawnya orang yang takwa itu warok, orangnya penuh kehati-hatian. Saya punya guru, saking hati-hatinya, nih pegang, ini makanan dari mana ini? Dia tanya dulu, sebab jenis makanan itu ada halal menurut zatnya. Nasi, roti, lauk pauk, ayam, daging kambing halal nggak? Halal. Minuman juga yang halal, tapi dia mau tahu dari mana ini. Dia nggak mau yang syubhat. Saking hati-hatinya. Ini kok, saya dari ini, saya beli tadi kok. Oh, baru dia mau. Saking hati-hatinya. Saking hati-hatinya, bicara pun dia takut menggoreskan hati sesama. Karena salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia terletak pada kemampuan menjaga lisannya. Sampai-sampai jalan lagi banyak orang di hati-hati, kan rendah hati, permisi apa, takut nyinggung. Baik kaitannya hablum minallah maupun hablum minan nas, penuh dengan kehati-hatian. Dia jaga hatinya betul-betul, jangan sampai ada takabur, rombong, riya, ujub, hasad, hasud, dengki. Tuh, ya. Lagi ngimamin Allahu Akbar, rendah hati, tawadu, qanaah. Kemudian dia penuh kehati-hatian. Bukan hanya mengurus lisan yang terkait dengan bacaan Quran, makhrajal hurufnya, tajwidnya, suaranya, panjang pendeknya. Dia jaga, jangan sampai hati-hati ada riya. Jangan sampai ada ujub. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah. Jadi dia bukan hanya menjaga dari pada huruf demi huruf, hukum fi'il mutadinya. Wah, gitu. Karena rendah hati dan apa tadi? Dia terima apa tadi? Oh, nanti gimana nih? Banyak ustaz, banyak kiai di belakang. Dia yang penting rendah hati. Yang penting dia apa adanya, tampil gak dibuat-buat. Tuh, cakep. Nah, jadi tawadu, rendah hati, qofnya qanaah, wawunya warok, penuh kehati-hatian, ya, yahnya yakin, mantap keyakinannya kepada Allah, sehingga apapun
yang dia lakukan. Dia yakin kapanpun dimanapun, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Yakin, sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yakin bersama kesulitan akan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan akan ada kemudahan. Ud'uni astajib lakum. Berdoa pasti akan dikabulkan. Yakin. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Yakin. Mantap keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala tiada bergeming. Kau belumnya pasti kok Allah memberi kok. Sehingga hilang keraguan-raguannya. Makanya kita baru baca Quran saja, alif lam mim zalikal kitab. Ini kitab Al-Quran la raiba fi, tidak ada keraguan. Dia yakin apa? Hudan lil muttaqin. Kan mudah untuk orang yang bertakwa. Orang bertakwa ya yakin gak ada keraguan, la raiba fi. Ya. Mudah-mudahan kalau setiap Jumat kan mari kita tingkatkan wajib iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah imannya mantap, dia bertakwa, maka orang yang takwa yang dilandasi dengan keimanan, maka buahnya harus tawadu, qanaah, wara', yakin, rendah hati, terima apa adanya ketentuan dari Allah, penuh kehati-hatian dan dia tetap yakin. Makanya orang yang puasa ujungnya apa ayatnya itu? La'allakum tattaqun. Dia merasakan lapar begini ya, haus begini ya. Oh ini nggak boleh. Oh ini batal. Hati-hati nggak dia? Dia terima apa adanya. Lagi panas suruh kesana sini terima. Tuh dilatih. Dia tetap yakin. Tapi ujungnya begitu kumandang azan maghrib masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bahagia nggak? Cuma sayang makna habis puasa dapat dua kegembiraan dimaknai pada umumnya girang bahagia pas takjil lagi makan. Yang kedua saat berjumpa dengan Tuhannya. Sebetulnya dia pas dung pas memandang maghrib, orang yang takwa bahagia karena dia faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Dia merasa berjumpa dengan Allah, terasa tepuh ada sebuah kenikmatan. Artinya apa? Dia merasa lebih tawadu, qanaah, wara', yakin, tak hijab mulai terbuka, nikmat ya Allah. Tuh. Makanya nanti kalau habis lebaran disebut tuh masuk Idul Fitri kembali ke fitrah. Ya. Baik, demikian. Mari sama-sama kita kembali mantapkan tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama la ilaha illallah. La ilaha illallah.